Saya umumin pada anak-anak yang nakal, yang melawan pada orang tuanya, suka mabuk, pakai narkoba, sering berkelahi atau tawuran, ya kan? Nggak mau sekolah. Ingat ya, mulai Mei akan ada tentara dan polisi menyebut ke rumah Anda, dan kami akan mengambilnya dan kami akan mendidiknya selama 6 bulan sampai setahun. Oke, nanti kalau di jalanan ada balapan liar, tangkep, bawa ke komplek militer, ke komplek polisi, bina selama 6 bulan. Oke. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMP A, SMA B, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Satu, misalnya jam tidurnya harus jam 8, itu kan susah tuh. Kalau di rumah nggak bisa. Dua, bangunnya harus jam 4 pagi. Tiga, begitu bangun harus mandi. Setelah mandi mereka membereskan ruang tidur mereka. Setelah itu mereka membersihkan lingkungan halamannya. Setelah itu mereka harus sarapan pagi. Setelah itu mereka pergi ke sekolah. Sore harinya nanti mereka belajar berolahraga, bersepak bola, main voli, latihan baris berbaris, push up, sit up. Yang itu saya lakukan dulu ketika SMA. Hari Senin Kamisnya diajarin puasa Senin Kamis. Setelah maghrib mereka belajar mengaji bagi muslim. Kan bagus. Kan ini arah pembinaan yang tidak didapatkan di ruang lingkup kehidupan pribadi mereka di lingkungan rumahnya. Tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu. Yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana. Kang, ini tanggal 2 Mei berarti mulai diterapkan di mana saja, bagaimana sih? Beberapa daerah ada yang sudah menyediakan, kan kewenangannya ada di bupati wali kota juga, bukan hanya kewenangan di provinsi. Nah, saya di tanggal 2 akan menyelenggarakan itu di Kota Bandung. Tetapi Kabupaten Purwakarta, bupatinya udah telepon saya, sudah siap untuk melakukan pembinaan kerjasama dengan Batalion Armed 9 Pasopati. Kemudian Kabupaten Cianjur menyatakan sudah siap. Nanti malam saya cek lagi yang bupati wali kotanya memiliki kesiapan. Kali ini artinya 6 bulan mengikuti tadi pendisiplinan. Bisa 6 bulan, bisa setahun. Berarti kalau misalnya 6 bulan itu kayak misalnya pelajaran yang sama di sekolah itu Tetap belajar di sekolah, tetap belajar, mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, gurunya mengajar di sekolah. Cuman bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di areal komplek militer atau Polri. Nanti ada ruang kelasnya, nanti ada guru yang dari sekolah di mana dia asal untuk berkunjung, nggak ada problem apapun. Kategori bentuk bermasalahnya seperti apa misalnya jenisnya? Untuk kategori seperti apa? Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya. Kang Deddy, udah ada koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kang? Ya begini, ini kan kita, kalau koordinasi kan tentu Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Dasar Menengah kan sudah melihat langkah-langkah yang dilakukan di Jawa Barat. Kenapa? Coba gini deh ukurannya, kebijakan ini sangat disetujui oleh orang tua, dicek di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Itu dalam bentuk himbauan atau nanti akan diturunkan dalam bentuk aturan resmi lewat dinas pendidikan misalnya? Hari ini kita sudah bikin surat edaran gubernur. Mungkin hari ini surat edaran gubernur sudah saya siapkan. Kepala sekolah sudah kita kumpulkan. Dinas pendidikan kabupaten kota sudah kita kumpulkan. Kemudian kepala Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama kabupaten kota sudah kita kumpulkan. Sudah bertahap. Nanti saya tuh punya kebiasaan buat opini dulu, kemudian sosialisasikan dulu, baru bikin surat edarannya. Kalau dulu enggak surat edaran, terus habis itu enggak berfungsi surat edarannya. Saya enggak. Kalau koordinasinya dengan kebijakan militer ini
apa, Pak? Kita kan sudah ada MOU dengan Mabes TNI Angkatan Darat. Kita juga kan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam. Para bupati wali kota memiliki sinergi dengan Kapolres dan Dandim dan batalion-batalion di setiap daerah. Nggak ada problem.